masuk pada materi kita hari ini ya. Botak. Botak lu. Oke, ya. Tadi Ibu sudah memulainya dengan pantun ya. Ya, Ibu mau mengenalkan nama dulu ya. Mungkin beberapa dari kalian sudah mengenal Ibu, tetapi mungkin juga ada beberapa dari kalian yang belum mengenal Ibu ya. Jadi let me introduce myself ya. Ibu adalah Ibu Nina ya. Ibu Nina adalah sebagai guru bimbingan konseling kelas 9. Nah, itu ada nomor HP Ibu. Tolong banget dicatat nomor HP Ibu ya. Iya, Bu. 877-888-33796. Kenapa? Oke. Butuh banget ya dicatat nomor HP Ibu karena Ibu bukan cuma sekedar guru BK, tapi bisa jadi teman, bisa jadi sahabat curhat, bisa bertanya. Apapun yang kalian mau tanyakan boleh diajukan sama Ibu. Jadi jangan sampai ada alasan, Bu, saya pengen sekolah banget, tapi gara-gara saking pengennya sekolah, saya jadi nggak semangat buat ngerjain tugas-tugas online itu. Wah, jangan sampai ya kayak gitu. Nah, anak-anak Ibu kelas 9, ada sesuatu yang mau Ibu tayangkan sedikit saja sebelum Ibu mengarah pada materi berikutnya ya. Tunggu sebentar. Farel, sehat Farel. Gua nggak ditanyain. Enggak lah. Males. Ini Abang Farel nih, Abang Farel. Oke, Bu. Bang tahu. Bu, Alif belum mandi, Bu. Ya, sama kan. Mandiin. Nonton TV, Bu. Oke, silakan ditonton dulu ya. Ya, Bu. Oke, Bu, oke. Bu, nggak ada. Suaranya nggak ada, Bu. Ada suaranya, Bu. Iya, Bu. Untuk menunda pernikahan, namun kedua pengantin tetap pada pendiriannya untuk menikah. Kasus pernikahan anak hingga kini belum juga dapat dikendalikan. Setelah sejumlah siswi viral lantaran menikah di usia dini, kini Kabupaten Lombok Tengah kembali dihebohkan dengan pernikahan dua anak usia sekolah. Keduanya yakni Sakrudin, bocah 17 tahun asal Kumbak Dalam, Desa Stiling, dan Edi Silviana, gadis 15 tahun, asal Desa Aiberi, Kecamatan Batu Kliang Utara, Lombok Tengah. Edi yang masih duduk di bangku kelas 3 SMP ini mengaku memutuskan menikah lantaran bosan belajar online di rumah selama masa pandemi COVID-19. Karena apa sih? Belajar di rumah aja ya, saya pakai HP itu. Enggak, ya. Nikah aja. Nikah dong. Tapi nggak punya HP. Oh, nggak ada HP ya. Bosan belajar online. Pengantin sempat dimediasi untuk menunda pernikahan lantaran usia mereka yang masih di bawah umur. Namun upaya itu tak membuahkan hasil karena keduanya tetap memilih untuk menikah. Karena sistem sekolah yang sekarang kan tidak langsung. Kemudian anak-anak sekarang kan dibebaskan menggunakan ponsel. Itu dua penyebab yang menurut saya yang menyebabkan banyak terjadi pernikahan di masyarakat. Ayat pernikahan anak usia sekolah menjadi sorotan banyak pihak, termasuk Dinas Pendidikan Lombok Tengah. Terlebih alasan pengantin yang menyebut menikah dengan alasan bosan belajar di rumah.
Pihak sekolah dan komite pun berinisiatif menjatuhkan denda kepada pelajar yang Oh, jangan bosan belajar, weh. dalam rangka memproteksi, melindungi anak-anak kan, sehingga tidak segampang Sok lu. dengan posisi umur di bawah tidak normal. Artinya itu membebankan kepada yang ahli agar lagi juga harus berpikir kalau Bosan jadi jomblo dia. usia sekian maka risikonya ini. pernikahan namun karena masih di bawah umur, pernikahan ini tidak tercatat di kantor urusan agama. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Oke, tuh ya. Berarti tadi sudah kita dengar ada sebuah tayangan bahwa kedengeran tadi suaranya? Kedengeran. Kedengeran, Bu, dikit. Ceritain aja ya. Jadi apa namanya, tayangan tadi itu adalah tayangan di mana ada seorang anak yang akhirnya dia memutuskan untuk menikah di usia 14 tahun, ya, kelas 3 SMP, sama seperti kalian. Waduh, habis semua masa depannya cuma gara-gara bosan katanya belajar online. Oke, kita semua mengalami kebosanan yang sama. Tapi apakah benar menikah itu adalah jalan keluarnya gitu ya? Padahal banyak banget yang harus kita pikirin. Yang pertama adalah kita belum punya ijazah SMP. Sementara pemerintah menerapkan pembelajaran itu minimal aja itu harus 9 tahun. Ini 9 tahun belajar aja belum punya ijazahnya. Lalu mau dikasih makan apa anaknya? Sementara teman-teman yang lain itu masih ada di di waktu-waktu mereka lenggang, itu mereka ada yang masih main Mobile Legend, dia main FF, ini dia harus kerja nyari uang gitu ya. Bu FF Bu. Berbeda-beda ya. Maka dari itu kita sudah bosan dengan belajar online, ibu berharap nggak ada lagi tuh anak-anak ibu yang berhenti di tengah jalan cuma gara-gara hal-hal yang sepele. Padahal semua hal itu bisa didiskusikan dan juga bisa dibagikan ya. Nah, lanjut lagi ke materi Bu Nina ya tadi. Apa sih yang kalian rasain hari ini? Ada yang biasa aja Bu, calm gitu ya. Happy, excited, marah gitu ya. Bingung gitu. Terus ada juga yang aku tanya, itulah pentingnya. Itulah pentingnya, makanya kenapa pada saat kalian mengisi absen online itu ibu selalu nanya, apa yang kamu rasain? Karena dari situ tuh ibu suka ngelihat ada yang curhatnya panjang banget, nggak apa-apa banget itu curhat di tentang perasaan kamu, atau mau WA langsung sama ibu juga nggak apa-apa, ibu akan senang banget ngedenger curhatan kalian ya. Jadi sebelum kita mulai belajar, kita tahu dulu apa yang kita rasain. Kenapa? Supaya belajarnya tambah asyik, tambah enak. Jadi nggak tergantung seringkali kan gini, kita sudah happy banget mau belajar, tahu-tahu jadi bad mood gara-gara adek lah yang isengin kamu, atau kamu minta makanan sama orang tua kamu nggak dikasih atau apa seperti itu ya. Berikutnya, nah kalian kan sudah ada di kelas 9 nih, dari kelas 91 sampai dengan 98. Ibu mau ngenalin dulu nih wali kelas kalian nih. Kelas 91 sampai dengan kelas 98 ya. Di kelas 91 itu banyaknya nih yang udah masuk nih dari kelas 91, ada Inestia, ada siapa lagi tuh di kelas 91. Tapi yang kelihatan tuh banyak ternyata yang dari 91 sudah masuk. Nah, wali kelas dari kelas 91 adalah Pak Jurer ya. Pak Jurer ada nggak ya hari ini ya? Pak Jurer ada nggak? Wah, Pak Jurer nggak kelihatan nih kayaknya nih. Pak Jurer ini adalah guru yang mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam ya. Jadi nanti anak-anak ibu kelas 91 akan bersama-sama dengan Pak Jurer untuk 1 tahun ke depan ya. Lalu di kelas 92, nah di kelas 92 itu ada Miss Reni ya. Miss Reni. Halo, Assalamualaikum Bu Nina.
Assalamualaikum anak-anak Miss yang soleha. Terima kasih. Waalaikumsalam, Miss. Waalaikumsalam, Bu. Ya, Miss Reni ini Waalaikumsalam, Miss. bahasa Sunda ya, Miss Reni ya. Salah ya. Miss Reni ngajarin bahasa Inggris. Masa Miss Reni asalnya dari Ambon disuruh ngajar bahasa Sunda ya, Miss? Nah, Miss Reni ini yang paling cantik di wali kelas nih kayaknya nih ya. Jadi Bu Nina Miss yang Reni paling ini cantik. nanti akan mengajar bahasa Bu Nina yang Inggris paling cantik. dan menjadi wali kelas 92. Tetapi untuk kelas yang diajar kelas berapa aja, Miss? Silakan Miss, boleh mengenalkan diri dulu, Miss. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nina waktunya. Perkenalkan, nama saya Reni Makatita SPD. Saya mengajar pelajaran bahasa Inggris untuk kelas 91 sama kelas 92. Ya. Ada Sedangkan pesan-pesan kelas kami 9 buat anak-anak kelas angkatan itu 34, kami Miss? menyediakan ya. Ya. Ada pesan-pesan untuk anak-anak siswa kelas 9 angkatan 34, Miss? Pesannya, walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini, kalian harus tetap semangat ya, jaga prokes agar kita tetap sehat semua dan kalian bisa meraih prestasi atau meraih apa yang kalian cita-citakan. Semangat. Semangat. Allahu Akbar. Terima kasih, Miss Reni. Allahu Oke. Yang berikutnya kelas 93 ya. Lanjut ya, Miss. Terima kasih banyak. Yang berikutnya kelas Ya, 93. sama-sama. Assalamualaikum. Ada Bapak Primabara. Wah, kemana nih tadi Pak Prima udah ada nih. Pak Prima. Pak Prima kemana? Pak Prima kemana nih? Bu Endah tadi ada Pak Prima sepertinya Bu Endah. Warung Poda. Kali Bu, lagi sibuk. Orang begitu lah. Koperasi, Bu, koperasi. Bapak Prima Abdul Ganteng ada di sini. Itu dia. Pak Prima Abdurrahman yang paling ganteng katanya. Nggak apa-apa lah, kita bikin senang Pak Prima. Ya Pak Prima, boleh Pak Prima mengenalkan diri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Salam kenal semua anak-anakku sekalian. Salam olahraga. Merdeka. Nyanyi lagu Mas MP7. Kayaknya lemas banget belum pernah makan ya. Puasa kali Harus semangat, itu juga olahraga. Jadi dengan Bapak di sini, Bapak mengajar pendidikan olahraga ini selama setahun ke depan. Nah, semoga kalian senang dengan Bapak, siap-siap untuk bercapek-capek ya. Pak Prima Baik, itu aja Bu Nina. Terima kasih. Semangat belajar untuk anak-anak kelas 9. Dulu PJOK, hari kelas 3 yang juga mengajar PJOK untuk kelas 91 sampai dengan 98. Jadi semua angkatan 34 kalau olahraga nanti bareng sama Pak Prima. Ya. Lalu untuk kelas 94 ada Ibu Endah. Kemana tadi ada Bu Endah nih? Bu Endah. Bu Endah. Bu Endah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Endah. Ya. Ya, boleh Bu Endah mengenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama Ibu Endah Kusmayati. Ibu ngajar IPA dari kelas 94 sampai 98. 94 sampai 98 tuh ada Bu Ya. Endah. Ya. Bu Endah juga wali kelas dari kelas berapa Bu Endah? 94. 94. Oke. Ya. Terima kasih banyak Bu Endah. Sama ya. Itu wali kelasnya Ibu ya, Bu Nina sendiri. Jadi Bu Nina mengajar bimbingan konseling untuk seluruh angkatan 34 dari kelas 91 sampai dengan 98 dan Ibu juga diberi amanah oleh sekolah sebagai wali kelas 95. Hari nama lu cowok. Untuk kelas 96 itu ada Bu Retno.
Retno, wali kelasnya ada nggak ya Bu Retno ya? Ini cowok loh. Retno. Kayaknya nggak kelihatan deh. Kayaknya nggak kelihatan Bu Retno. Kalau gitu kita lanjut ke 97. 97 wali kelasnya adalah Mr. Yani. Nah, Mr. Yani ini adalah guru yang mengajar bahasa Inggris. Mr. Yani ada nggak ya? Bapak Yani Suryani. Hidup. Udah ada tuh. Mr. Yani. Silakan Mr. Yani untuk mengenalkan diri. Videonya dibuka dong Mr. Yani biar kelihatan. Oke. Lagi sarapan dulu. Jadi lapar kita. Silakan Mr. Yani. Ntar dulu. Yang makan ketoprak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi. Yang belum sarapan dulu. Terima kasih Ibu Nina sebagai host hari ini ya, dan selaku guru BK andalan SMP Negeri 7 Kota Tangerang Selatan. Mudah-mudahan di bawah bimbingan Bu Nina semua siswa-siswinya tidak ada yang bermasalah. Hidup siswa STN 7 Kota Tangerang Selatan. Have a nice breakfast. Terima kasih. Oke, terima kasih Mr. Yani. Nah, berikutnya ada Bu Maun ya. Hadir, Bu, hadir. Bu Maun, halo Bu Maun. Gimana kabarnya? Ya. Langsung mengenalkan diri. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Bu Maun Lubis yang mengajar mata pelajaran matematika dari kelas 95 sampai dengan 98. Tetap semangat ya dan jaga kesehatan. Ya, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Maun. Nah, ini juga ada Pak Usup nih. Pak Usup yang mengajar PPKN. Coba Pak Usup mengenalkan diri dong Pak Usup. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mengajar PPKN kelas 91 sampai 98, mudah-mudahan nanti di PTM ya, insya Allah kalau nggak salah, kalau memang bisa tanggal 23 tapi kayaknya diundur ya, kita doakan saja bahwa COVID ini bisa cepat pergi dari Indonesia ya, hingga bisa tetap buka bersama, kita saling bertemu secara tatap muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ada Pak Yoto tadi. Pak Yoto ini adalah ada Palu, ini ada Palu. Ada Palwi. Palwi adalah guru bahasa Indonesia yang akan mengajar kelas 91 dan kelas 92 ya Palwi ya. Jangan Palwi mengenalkan diri Palwi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua, anak-anak Bapak yang Bapak sayang dan cintai. Mengajar di bahasa Indonesia di kelas 91 92. Bapak Alwi Sujatna, istri sementara baru 1. 3 satu perempuan. Itu perkenalan Bapak dengan kalian. Mudah-mudahan kalian itu sehat walafiat dalam masa pandemi ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lalu ada Pak Yoto, tadi ada Pak Yoto, mana ya Pak Yoto? Satu aja.
Nah, ini kita mengajar bahasa Indonesia dari kelas 95 sampai 98 ya Pak Yoto. Silakan Pak Yoto mengenalkan diri. Betul. Oke. Terima kasih Bu Nina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu meskipun melalui Zoom, mudah-mudahan ini manfaat dari pertemuan ini. Anak-anak sekalian, Bapak nama Pak Suyoto mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia juga sama dengan Pak Alwi, Bu Aida, Bu Edi. Kelasnya kelas 95 sampai 98. Nah, kemarin sudah Bapak share di beberapa grup. Nanti mohon kepada kalian yang ada di 95 sampai 98, silakan masuk ke Google Classroom-nya masing-masing sesuai dengan kode kelas yang sudah Bapak kirimkan. Barangkali itu saja. Selamat belajar, salam sehat, tetap semangat ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Pak Yoto, ada Bu Santi juga, ada ya Bu Susanti, tapi kemana ya Bu Susanti? Ya Bu. Nah Bu Susanti, nah ini Bu Susanti nih yang ngurusinnya hampir 1.000 orang anak-anak di SMP 7 ya Bu Santi ya. Bu Santi ada yang mau disampaikan nggak nih Bu Santi sama anak-anak kelas 9 angkatan 34? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, Bapak Alwi, Pak Suyoto, Pak Usup dan semuanya, terutama wali kelas yang sudah mengkondisikan anak-anaknya bisa ikut Zoom. Terima kasih Ibu Nina, terima kasih. Buat anak-anakku, selamat belajar ya. Walaupun di masa pandemi nanti kita masih daring kayaknya Nayana. Siapkan GCR-nya, Zoom-nya, dan tetap menjaga kesehatan. Ingat, kamu di rumah, kita belajar daring, tapi jangan suka kumpul-kumpul di luaran ya. Ya, tetap jaga jarak, jaga kesehatan. COVID-19. Ya, sudah ikut vaksin semuanya kemarin? Sudah Bu. Enggak Bu. Belum Bu, belum. Ya, yang belum nanti kalau ada program lagi silakan ikuti ya, karena itu salah satu syarat untuk terlaksananya PTM, ya. Ya, selamat belajar, jaga kesehatan, tetap semangat. Assalamualaikum. Makasih Bu Nina. Terima kasih Bu Santi. Rasanya kalau guru-guru ada lagi nggak yang belum saya sebutin nih? Kayaknya sudah semua ya. Mungkin yang lain ada yang sudah mempersiapkan pembelajaran. Ibu langsung masuk ke materi pertama ya. Sekali lagi Ibu mengucapkan terima kasih kepada seluruh guru-guru kelas 9 yang sudah turut serta dalam perkenalan kita hari ini ya. Oke. Kelihatan nih materi dari Ibu? Kelihatan Bu. Nah ini jadwal, kalian sudah punya jadwalnya dari wali kelas masing-masing. Ibu tidak akan bahas banyak ya. Apa yang berbeda tahun ini dengan tahun kemarin? Kalau tahun kemarin belajar matematika cuma 1 minggu 1 kali, tetapi kalau yang sekarang matematika bisa bertemu 2 kali dengan Bu Maun dan juga Bu Salma. Tapi kalau pelajaran yang lain hanya bertemu 1 kali. Jadi hanya matematika, bahasa Indonesia, dan IPA kalau Ibu tidak salah yang bertemu 2 kali dalam 1 pekan. Ya, sisanya kalian bertemu dengan guru-guru mata pelajaran tersebut 1 kali dalam 1 pekan. Ya. Nah, ada sebuah warning nih dari Ibu. Kenapa? Kelas 9 adalah kelas yang paling ujung. Jadi kalian wajib pakai banget ya fardu ain mengerjakan tugas, menyimak materi dan melakukan absensi online. Jadi 3 ini adalah komponen penentu kelulusan dari SMP 7 ya. Kalau kita masih dalam kondisi PJJ atau belajarnya secara online, maka 3 hal ini adalah hal yang menjadi penentu dari kelulusan kalian. Ya. Ibu mah nggak mau menilai deh.
apakah kalian makannya pakai nasi atau pakai mie gitu. Ibu nggak mau nilai itu. Kenapa? Susah ngelihatnya. Ibu nggak ketemu langsung. Tapi yang ibu nilai adalah apakah kalian mengerjakan tugas? Apakah kalian menyimak materi, baik itu materi yang diberikan melalui GPR ataupun dari Zoom meeting, ya, ataupun dari Google Meet, nanti akan diberitahukan oleh guru kalian langsung, ya. Dan yang terakhir adalah melakukan absensi online. Jangan lupa, penting itu. Kemarin di rapat kenaikan kelas dari kelas 8 ke kelas 9, ada beberapa teman-teman kita yang akhirnya tidak melanjutkan ke kelas 9. Kenapa? Udah capek katanya dengan belajar online. Dia tidak mau konsen untuk melakukan menyimak materi, juga tidak mau mengerjakan tugas. Apa yang terjadi? Keluar. Setelah keluar, sia-sia. Dan akhirnya kelulusan yang tinggal selangkah lagi ditinggalkan begitu saja. Padahal, wah udah tinggal sedikit lagi. Makanya aku meminta kepada anak-anak ibu di angkatan 34 untuk bisa tekun dan disiplin dalam 3 hal itu. Ya. Lalu ada beberapa tata tertib dalam belajar online. Ya, yang pertama adalah pastikan kalian bergabung secara aktif dalam mengikuti belajar. Dalam informasi itu diberikan oleh guru atau wali kelas kalian dalam grup WA. Makanya setiap kelas harus punya grup WA masing-masing. Lalu siswa wajib mengisi daftar hadir. Daftar hadir itu ada daftar hadir kehadiran seperti biasa yang kalian isi yang dulu dari kelas 8. Ada juga daftar hadir yang diberikan oleh guru mata pelajaran kalian masing-masing. Maka itu harus diisi dan harus disiplin dalam mengisinya. Lalu yang berikutnya adalah kalian wajib mengikuti kegiatan pembiasaan diri harian. Nah, nanti apa yang harus kalian baca, apa yang harus kalian lakukan dalam kegiatan pembiasaan diri akan diinformasikan melalui grup WA oleh wali kelas kalian masing-masing. Lalu yang berikutnya adalah apabila kalian punya kendala, misalnya, Bu, saya nggak punya kuota internet nih, Bu, atau Bu, saya tolong diinformasikan. Jadi kita juga bisa tahu, bisa ke wali kelas, misalnya, atau bisa ke guru BK. Misalnya gini, Bu, hari ini saya nggak punya kuota, saya absen aja, Bu, melalui handphone Bu Nina ya. Saya kirim foto saya nih, sudah siap dengan seragam saya sudah siap untuk belajar. Nah, itu boleh kalian lakukan. Lalu, kalau kalian alpa 3 kali berturut-turut, atau dalam 1 bulan itu sudah 3 kali, maka akan ada peringatan dari Bu Nina, ya. Bu Nina akan melihat secara berkala absen harian kalian, apakah ada yang alfanya lebih dari 3, karena itu nanti akan mempengaruhi kelulusan. Lalu yang berikutnya adalah jika siswa, nah ini ada aturan baru, kamu nggak ngumpulin tugas sama guru, ada tugas ke Pak Alwi misalnya, bahasa Indonesia, kok nggak dikumpulin nih, udah 2 minggu Pak Alwi ngasih tugas, ada 2 tugas, kok kamu tidak ngumpulin, maka kamu akan dihubungi orang tuanya untuk ditanyakan kejelasan dan keseriusannya untuk belajar. Dan yang terakhir adalah siswa yang tidak menaati peraturan, maka dianggap mengundurkan diri. Nah, Ibu nggak mau pusing deh, soalnya anak-anak Ibu banyak yang mau diurusin, yang pengen belajar, tapi kalau cuma 1, 2 yang kayak gitu, mendingan udah deh, kita beri pengunduran diri aja. Jadi nggak mau kan kayak gitu, maka dari itu harus aktif dan juga rajin dalam belajar. Ada adab, kalian akan banyak berkomunikasi dengan guru-guru kalian melalui WA, ya tidak? Ya, ada adab bertutur kata yang baik, ada 4B, bertutur kata yang baik, bersikap yang sopan, berdiskusi yang aktif, dan bercandanya asyik gitu loh. Ibu kadang-kadang suka ngeliat tuh kalau di grup WA, masa temennya dipanggil jing 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 jing. Kok jing jing? Temennya namanya bagus-bagus itu. Bukan saya. Nah, iya, bukan Ihsan, tapi yang lain kan kita nggak tahu, ya. Apri, Bu, sering Bu Apri. Berikutnya adalah yang botak, Bu. Kenapa lu Ihsan? Ada adab dalam belajar online, ya. Ada adab dalam belajar online. Nah, sebelum belajar online, yang pertama adalah mandi. Wah, wajib banget ini mandi. Jangan sampai nggak mandi. Kenapa? Nggak seger. Ya. Terus,
Memakai seragam sekolah yang sesuai jadwal. Kalau hari Senin pakainya apa? Biru. Hari Selasa putih biru. Hari Rabu pramuka. Kamis batik. Hari Jumat biru. Muslim. Muslim. Bahkan kalau misalnya ada pelajarannya Pak Prima tuh pelajaran olahraga, pakai aja baju olahraga gitu. Kenapa? Supaya kita tetap semangat bahwa saya bukan yang nggak ngapa-ngapain, saya belajar, tapi belajarnya di rumah. Ya? Lalu mempersiapkan peralatan yang diperlukan. Misalnya apa? Ada pensil, pulpen, ada LKS atau buku panduan kegiatan belajar. Ya, itu harus kalian siapkan semuanya. Lalu masuk dalam GCR kah atau dalam Zoom meeting kah atau sudah absen kah, itu 5 menit sebelum kegiatan dimulai. Nah, saat kelas berlangsung, apa yang harus kalian lakukan? Berdoa sebelum mulai belajar. Wajib banget ini berdoa nih, ya. Kita sebagai umat yang baik, umat beragama yang baik, harus terus-menerus berdoa, ya. Apalagi sudah kita dengar kanan kiri kita banyak yang meninggal akibat COVID, tiduran, banyak yang sakit karena COVID. Kita minta perlindungan agar selalu dalam perlindungan dan juga selalu dalam keadaan sehat. Nah, berikutnya adalah pastikan video dalam keadaan on. Nah, ini dia syaratnya. Syarat banget nih kalau kita pakai Zoom meeting kah atau pakai Google Meet kah, video harus dalam keadaan on, ya. Terus mute mikrofon. Nah, kalau buka bergiliran kayak tadi itu, akhirnya ibu mute lagi. Kenapa? Banyak di antara kalian yang unmute. Terus ceritanya yang nggak bener deh. Ceritanya yang macam-macam. Sementara kita butuh waktu untuk, ibu butuh waktu untuk berbicara, ya. Lalu mengikuti kelas dengan aktif. Nah, ini harus banget, harus aktif. Terus juga kita harus tertib. Ibu yakin anak-anak ibu di kelas 9 angkatan 34 adalah anak-anak yang spesial, yang hebat, yang istimewa. Jadi harus aktif dan berpartisipasi dengan baik pada setiap pelajaran. Terus catat. Setiap kamu ada guru menjelaskan, catat, siapkan buku, siapkan kertas, apa poin-poin penting dari pembelajaran guru. Nah, setelah selesai kelas, mohon lihat lagi apa tuh yang sudah kamu buat, catatan yang sudah kamu buat, ngerapiin lagi, ya, meneruskan pelajaran yang belum atau tugas-tugas yang belum, nah itu dilakukan, ya. Jadi itu adalah salah satu syarat atau adab dalam belajar. Nah, ibu punya tips nih. Punya 8 tips supaya belajar itu menyenangkan, nggak bosen. Emang ibu juga, jangankan kamu, ibu aja udah bosen banget belajar mengajar dari rumah. Tetapi itu harus kita lakukan. Kenapa? Itu adalah sebuah kebutuhan dan keharusan kita. Ya, yang pertama adalah punya pola pikir yang positif. Apa itu pola pikir yang positif? Saya bisa, saya pintar, saya semangat, saya sehat. Nah, itu adalah pola pikir yang baik, ya. Jadi jangan kamu hanya berpikir yang enggak, aduh saya malas banget nih rasanya kayak gitu, aduh hilangkan jauh-jauh, ya. Lalu yang berikutnya adalah menyimak, mencatat apa yang dilakukan, apa yang dikatakan oleh guru. Cari tempat yang kondusif. Oh, kalau misalnya di depan, di teras depan rumah lebih enak untuk belajar, nggak apa-apa di depan. Kalau misalnya di kamar kamu lebih nyaman, nggak apa-apa. Kalau kamu merasa bahwa di meja makan lebih nyaman, silakan. Jadi cari yang buat kamu nyaman. Lalu berikutnya adalah tentukan durasi belajar. Nah, ini dia. Yang hilang dari anak-anak ibu sekarang adalah bagaimana bisa memanage waktu dengan baik. Sampai ada yang jam 2 masih main FF, jam 3 masih main ML. Waduh, pagi-pagi buta udah bangun. Ibu kira mau ikutan belajar, nggak taunya apa? TikTokan. My daily activity, taruh deh di TikTok. Aduh, itu kan nggak ngaruh sama belajar. Tolong bisa punya prioritas utama, ya nak ya? Oke? Itu yang guru-gurunya ML siapa, Bu? Nah, itu dia. Ibu nggak usah sebut namanya deh. Pasti deh. Jawab sendiri aja sesuai dengan... Yosi, Bu. Yosi, Bu. Ya? Bu, Yosi. Terus, berikutnya adalah buat grup belajar, ya. Buat grup belajar di media sosial. Apakah itu
WA ataukah di Instagram boleh nih. Saya sudah belajar IPA misalnya materi yang didapat dari Bu Endah seperti ini. Terus kamu nulis di buku terus posting di Instagram, kasih tahu sama Bu Endah atau kasih tahu sama Bu Nina. Bu Nina, saya bikin ini loh, resume belajar, terus saya posting deh di Instagram. Wah, Ibu akan bom like tuh sama tugas-tugas kalian ya. Terus tetap berhubungan baik dengan guru ya, tetap harus ada adabnya. Komunikasikan semuanya dengan baik, dengan Bu Nina, dengan siapapun gitu ya. Terus makan yang cukup dan gizi yang cukup. Jangan gara-gara di rumah aja kerjanya makan Indomie terus. Jangan, tetap harus ada makanan yang bergizi. Saat ini kita dalam kondisi pandemi. Kondisi itu kalau kondisi sehat, maka kita akan sangat mudah terserang virus. Jadi jangan sampai hal itu terjadi. Ibu mau bertemu dengan anak-anak Ibu kelas 9. Tahun lalu kita sudah kehilangan salah satu teman kita ya, namanya Apriani kalau Ibu tidak salah, harusnya sekarang duduk di kelas 97, tapi meninggal dunia ya, meninggal dunia. Ibu pengen tuh ketemu sama anak-anak Ibu nanti pada saat PTM itu semuanya lengkap, semuanya sehat, jadi harus jaga kondisi tubuh dengan baik. Dan yang terakhir adalah jangan pernah menunda tugas. Ibu kasih tahu ya kuncinya, Ibu ada tips. Tugas itu seperti induk ayam. Jadi dia beranak pinak. Kalau kamu meninggal tidak mengerjakan satu, dia bertelur jadi banyak banget. Nanti lama-lama kamu udah kewalahan untuk mengerjakan itu. Jadi tolong sekali kepada kalian untuk jangan menunda tugas. Jadi tetap mengerjakan tugas sesuai dengan waktunya. Ya, oke. Ibu sudah sudah melewati nih rasanya nih, sudah sampai kelas 9, padahal kalau Ibu dapat info katanya cuma sampai jam 9 aja ya. Jadi berikutnya adalah kelas 8. Nanti anak-anak Ibu di kelas 9 apabila ada pertanyaan boleh langsung sampaikan ke Ibu ya. Ini kelas 9. Oke. Oke. Langsung WA sama Ibu. Nah, jangan lupa absen, jangan lupa